waktu nggak? Saya mau sharing apa? Jadi mau sharing tentang pembelajaran dan siswanya. Jadi Terus aku muridnya sekarang banyak yang komplain masalah katanya saya kurang memberikan umpan balik, terus asesmen saya juga itu aja. Mereka bilang bosan katanya. Seperti itu. Jadi Bu Wira datang ke sini itu mau sharing tentang komplainan siswa ke Bu Wira karena Bu Wira itu kurang memberikan umpan balik dan asesmennya kurang bervariasi seperti itu. Oke. Boleh saya tahu selama ini Bu Wira itu memberikan asesmen terhadap murid itu seperti apa? Kalau saya asesmen yang saya gunakan membacakan soal secara langsung, kemudian muridnya menjawab. Terus mungkin itu yang menyebabkan mereka bosan, nggak ada variasi. Dalam memberikan asesmen itu Bu Wira membacakan soal terhadap siswa, kemudian siswa langsung menjawab seperti itu. Oh, berarti metode yang seperti itu yang membuat mereka bosan. Oke. Jadi kalau dilihat dari rentangan angka 1 sampai 10, kira-kira untuk asesmen dan umpan balik itu Bu Wira sekarang berada di level berapa? Kalau menurut saya sih mungkin di level 5. Oh, jadi Bu Wira itu menggambarkan hal yang Bu Wira lakukan itu berada di level 5 seperti itu ya. Bu Wira mau meningkatkan level tersebut apa tidak? Pasti. Oke. Kira-kira mau ditingkatkan di level berapa, Bu? Ya, kalau bisa sih level 8, 9 lah. 9, kamu 10. Terlalu sempurna. Oke, jadi tadi kan ingin meningkatkan di angka 9 seperti itu ya. Kira-kira kalau sudah ada di angka tersebut, umpan balik dan asesmen yang Bu Wira lakukan di kelas, menurut Ibu kalau sudah di level itu bagaimana kira-kira? Kalau sudah di level 9 mungkin umpan balik yang saya berikan mungkin lebih bervariasi, atau mungkin dengan memberikan umpan balik tidak lagi secara menyeluruh tetapi secara individu. Kemudian saya akan berusaha memberikan penguatan, kemudian kalau ada kekeliruan saya perbaiki. Terus seperti itu ya. Berarti Bu Wira langsung nanti memberikan umpan balik secara individu, tidak menyeluruh, dan memberikan penguatan. Kalau pengalaman saya sih Bu ya, biasanya dalam memberikan umpan balik itu sebelum itu saya mencarikan referensi di buku lain, sehingga nanti kalau ada siswa yang bertanya bisa memberikan umpan balik dan saya bisa memberikan penguatan dan menyebutkan referensi itu ada di buku mana, sehingga penguatan tersebut tambah yakinlah ke siswa seperti itu. Apa Bu Wira setuju kalau mencari referensi ya? Iya, saya setuju. Terus menurut Bu Wira, asesmen yang bagus itu asesmen yang seperti apa? Kalau menurut saya sekarang kan gini Bu, zamannya zaman digital ya. Sekarang banyak yang tahu ya, kalau asesmen mungkin lebih bagus ke yang mengikuti secara digital. Misalnya memakai Word, memakai Google Form, sekarang ada lagi yang terbaru kan memakai Kijang. Ya, ini bisa digunakan ya. Baik, kalau Ibu sudah berada di level itu, nanti bisa lah ya memberikan umpan balik secara individu kalau ada sesuatu yang bertanya, dan juga bisa menggunakan media digital dalam memberikan assessment. Karena kan banyak sekali itu contohnya seperti game permainan yang menyangkut ke pembelajaran seperti itu. Apalagi sekarang kan maunya asesmen akhir semester itu kita bisa menggunakan Kijang seperti di sekolah, biar tidak monoton seperti teknik asesmen terlebih dahulu, biar anak-anak itu lebih menarik seperti itu. Nah, kalau seandainya Ibu sudah berada di level tersebut, meningkatkan level ke level 9, nah sekarang yang saya tanyakan itu untuk mewujudkan hal tersebut, apa yang bisa Ibu segera lakukan? Mungkin menjalin dengan teman-teman, bertanya dengan teman-teman,
yang lebih berpengalaman, mungkin mencari referensi, menonton video-video pembelajaran, ya, gitu. Nah, kalau itu sehingga bisa meningkatkan levelnya dari level 9. Berarti berkolaborasi ya, kolaborasi dengan teman-teman, ya. Untuk asesmennya gimana Bu? Nah, ini untuk asesmen kan ini pijarnya baru, jadi yang lebih dikenal oleh siswa itu Google Form. Jadi mungkin saya akan menggunakan Google Form dulu untuk asesmen. Ya itu menurut saya sih sangat mudah digunakan ya Bu Mira ya. Kalau itu Google Form bisa. Sekarang yang akan dikembangkan lagi itu adalah pijar ya. Luar biasa sekali Bu Mira untuk dirinya apa yang sudah Bu Mira sampaikan. Nah sekarang yang paling penting adalah kapan Bu Mira akan melakukan hal tersebut. Kalau saya maunya pas ada jam saya hari Kamis, kamu bisa di observasi saya di kelas Hari Kamis ini ya. Kebetulan Bu Mira ngajar di kelas berapa? Di kelas 7B. 7B hari Kamis jam ke 1-2. Oh kebetulan saya kosong sih jam 1-2 di kelas 7B. Nanti ya kita sama-sama kita ke kelas, kita ya saling berbagi lah, saling sharing-sharing seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Untuk hari ini itu aja sharingnya. Nanti kedepannya kalau ada lagi sharing-sharingnya. Ya. Nanti kita berbagi pengalaman ya di hari Kamis di kelasnya Bu Mira ya, tetap semangat. Semoga nanti bisa mencapai hasil yang diinginkan. Terima kasih Bu Ya, Sarina. sama-sama Bu Mira. Sampai ketemu hari Kamis ya. Baik, sebelum kita bertanya, mari kita berdoa supaya kita bisa ada selesai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah itu empat tingkatan kita mengenal Allah ya. Dan sekarang masih ada hubungannya dengan itu. Jadi dalam mengenal apapun itu selalu akan melakukan edukasi dan kita akan belajar tentang perkenalan dengan masyarakat. Ya, jadi sebelum kita ke materi, jadi kalian juga harus tahu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu agar kalian mampu memahami, mampu menjelaskan apa itu interaksi sosial, apa bentuk-bentuk interaksi sosial, dan apa secara interaksi sosial. Karena berkenalan dengan masyarakat itu pasti akan melakukan sebuah interaksi. Sudahkah kalian di rumah berinteraksi dengan orang tua? Ya. Bagaimana interaksinya? Baik? Nah, itu sekarang kita bahas. Jadi interaksi sosial. Kemudian harus ada komunikasi. Kontak sosial pun itu tidak sembarangan. Jangan nanti kalian bilang, Bu, saya sudah melakukan interaksi dengan siapa? Misalnya dia, Bu, saya sudah melakukan itu nanti bilang-bilang. Ya, tidak ada interaksi. Mungkin orang bilang, punya ada interaksi dengan sesuatu yang tidak ada. Jadi kadang-kadang dia ngomong sendiri itu, dia sendiri, interaksi orang bilang. Jangan begitu. Jadi interaksi itu harus ada hubungan tunggal balik. Ya, yang kedua, jadi kontak sosial itu pun ada dua ya. Jadi apa saja? Primer dan sekunder. Primer dan sekunder. Kalau primer kan dulu Mega. Kalau primer di mana kalau Mega? Berbicara secara langsung. Sekunder? Secara
bagaimana kemampuan memahami kalian tentang materi pengetahuan. Sekarang untuk kelompoknya dulu. Silakan mendapat informasinya. Silakan dipelajari. Silakan pelajari tentang konsep tersebut ya. Boleh ditambahkan sedikit. Boleh ditambahkan sedikit yang tidak mungkin kalian bisa hafal ya. Nanti setelah itu boleh kalian tentukan siapa yang mewakili ke depan. Boleh 2 orang atau 3 orang. Yang lain dengarkan baik-baik. Asosiatif berpengaruh ke persatuan dan disosiatif berpengaruh ke perpisahan. Asosiatif berpengaruh ke persatuan yaitu kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan aspirasi. Sedangkan disosiatif berpengaruh ke perpisahan yaitu kompetisi, kontroversi, konflik sosial. Selanjutnya pengertian sosial. Pengertian sosial bisa dibagi menjadi 3, yaitu keselarasan, identifikasi, empati. Identifikasi yang seseorang selama ada yang tahu sugesti? Seperti dapat yang dari kami Silakan semuanya. Saya menyampaikan karyawan. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan berkenalan dengan masyarakat. Yaitu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Primer yaitu hubungan timbal balik antara individu atau kelompok. Imitasi itu apa? imitasi yaitu meniru. Ya, imitasi adalah barang tiruan seperti palsu. Yang kedua, sugesti. Apa itu sugesti, ada yang tahu? Ya, orang yang terpengaruh dengan dorongan. Yang ketiga, simpati. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Untuk 2 kelompok ini mau maju ke depan sekali. Ya, jadi untuk mengenalnya. Kalau tadi kelompok 3 itu Sasmita itu kerjasamanya juga sangat bagus ya. Namanya juga kerja kelompok ya, jangan kerja kelompok. Kerja kelompok harus kerja bersama-sama. Jadi kolaborasinya harus ada ya. Artinya sudah ada improvisasi, jadinya biar tidak tegang. Oke, bagus. Ya, boleh tanya ke teman dulu. Kalau misalnya bukan ini menguji, ya. Kalau misalnya kita belum tahu apa, boleh tanya ke teman nanti jelaskan. Artinya kekurangannya adalah sedikit-sedikit itu harus dijelaskan. Ya, jangan dibaca semua. Karena waktu kita ada pengarang kesatuan, ada pengarang kepercayaan, tetapi tetap dia adalah adanya interaksi di sana ya. Jadi interaksi itu juga akan menimbulkan bisa keselarasan, masyarakat dan kemudian nanti contoh-contohnya ada banyak, ada imitasi, sugesti, simpati, identifikasi dan empati. Nah itu kesimpulan tentang materi hari ini. Ada yang ingin bertanya, ada yang belum mengerti itu. Ada yang ditanyakan apa yang belum mengerti dari materi hari ini berkenalan dengan masyarakat. Atau mungkin sudah semua paham. Nah, sudah semua paham, berarti hebat ya. Nah
Nah, jadi untuk refleksinya karena waktu kita terbatas, nanti kalian kerjakan juga LKS-nya ya, LKS-nya. Prabowo Sandi. Oke, selamat melanjutkan pelajaran dan ya. Oke, selamat pagi Bu Ira. Selamat pagi Miss Agung. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Sama. ya. Oke, syukur. Kita ketemu lagi. Jadi hari ini saya ingin mengobrol dengan Bu Ira terkait tentang observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Betul. Jadi pertama yang ingin saya tanyakan, saat Bu Ira observasi itu bagaimana performa Bu Ira? Pada saat performa itu kemarin yang saat observasi itu saya kira sudah memenuhi target sesuai dengan Oke, sudah memenuhi target ya. Baik, berarti dari rencana awal itu Bu Mira ingin mencapai angka 9 kan gitu ya. Oke, sudah memenuhi angka 9. Jadi apa yang membuat Bu Wira berpikiran kalau Bu Wira itu sudah berada di level 9? itu bisa dilihat dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya sudah setiap ada murid bertanya, saya sudah langsung menanggapi. Kemudian saya juga sudah menekankan pentingnya sambil memberi contoh-contoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka sehingga mereka lebih paham. Dan saya juga sudah menggunakan platform. Oke, luar biasa sekali Bu. Apa yang Ibu sampaikan itu sudah benar kan gitu ya. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya saat mengobservasi Ibu di kelas gitu ya. Baik, dalam observasi di kelas saya sudah lihat dalam pemberian umpan balik itu sudah ya Bu Wiraya, itu sudah memberikan umpan balik. Kemudian untuk asesmennya sudah ya, asesmen sudah menggunakan Google Form seperti itu. Jadi Bu Wira tidak perlu lagi seperti dahulu yang membacakan soal kemudian murid langsung menjawab, itu tidak perlu lagi karena sudah menggunakan Google Form. Terus selain itu ada sih beberapa pengamatan saya nih yang mungkin perlu Bu Wira izinkan. Saya izin ya ke Bu Wira untuk menyampaikan itu. Jadi terkait dengan umpan balik itu yang Ibu berikan itu perlu saya sampaikan lagi. Tetapi untuk asesmennya, Bu Wira kan melakukan asesmen nih. Yang saya lihat kurang itu adalah Bu Wira kurang memegang daftar nilai. Jadi anak-anak kan disuruh presentasi ke depan. Jadi daftar nilai itu menurut dia perlu dipegang. Itu mencirikan kalau Bu Wira itu sedang menilai anak-anak seperti itu. Terus kira-kira apa yang menyebabkan Bu Wira itu tidak memegang daftar nilai pada saat itu? Dia memang tidak pegang daftar nilai saat itu karena itu juga tak alasannya satu. Karena saya itu sudah hafal nama-nama siswanya, jadi mana yang aktif, mana yang kurang aktif, mana yang pokoknya semua saya sudah hafal, makanya saya tidak pegang. Nanti rencananya kan saya simpan semua penilaian untuk siswa itu di otak. Setelah itu baru saya tuangkan ke daftar nilai gitu. Oh seperti itu. Baik, berarti nanti perlu lagi ya untuk hal seperti itu agar siswa itu lebih yakin, agar Ibu Wira tuh bisa meyakinkan. Kalau saya ini sedang dinilai, tidak main-main lah seperti itu. Paling nanti cuma sekedar ada biar tidak ada tanggapan seperti itu dari siswa. Jadi saya sih seperti itu ya. Terima kasih masukan. Ya itu sih yang saya lihat kemarin, masih ada kurangnya di sana sedikit saja seperti itu. Kemudian selanjutnya, baik Bu Wira, yang kedua mungkin nanti Bu Wira bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi ya seperti Kampus gitu kan. Terus apalagi permainan itu Wordball kan sana ada permainan pembelajaran yang bisa. Sekarang kan anak-anak tuh cenderungnya ke gadget soalnya ya. Kalau diajak memegang gadget tuh anak-anak pasti antusias seperti itu.
Setuju Bu Wira menggunakan aplikasi-aplikasi yang baru? Sangat setuju. Oke. Setelah melihat itu semua, langkah ke depannya, tindak lanjut apa yang akan Bu Wira lakukan untuk menindaklanjuti apa yang saya sampaikan tadi? Untuk asesmen tindak lanjutnya mungkin saya akan lebih mempelajari lagi tentang penilaian digital, misalnya menggunakan Kahoot, menggunakan quizzes, yang penilaian berbasis Ya, dan yang penilaian asesmen berbasis game. ya, saya sudah digunakan seperti itu. Ya. Luar biasa sekali idenya. Tindak lanjut yang Bu Wira sampaikan itu menurut saya juga sangat setuju dengan hal seperti itu. Ya. Yang Bu Wira sampaikan itu sudah sangat bagus. Kalau anak-anak kita variasikan ke depannya dengan menggunakan media-media digital yang Bu Wira sampaikan tadi, ya, quizzes, Kahoot, wall yang seperti itu, agar anak-anak semakin semangat dalam belajar. Nanti mungkin di pembelajaran-pembelajaran berikutnya saya akan terus menyelipkan game-game pembelajaran untuk untuk menambah semangat siswa. Siap, betul sekali. Baik, satu lagi Bu Wira, selama proses yang kita lakukan kemarin, apa yang Ibu peroleh dari proses yang sudah kita lalui? Dari semua proses itu saya jadi lebih banyak tahu bagaimana memberikan umpan balik yang bisa membuat siswa umpan balik yang beragam agar siswa mudah paham, kemudian dengan sharing juga dengan teman-teman yang lain, kemudian membaca beberapa referensi tentang umpan balik, bagaimana memberikan umpan balik yang menarik bagi siswa, kemudian bisa juga mengetahui bahwa proses pembelajaran itu dikembangkan sesuai dengan zamannya, yaitu menggunakan media digital. Ya, ini bagus sekali Bu Wira. Jadi Bu Wira itu kedepannya sudah siap memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat anak itu sendiri. Baik Bu Wira, sangat luar biasa sekali. Banyak pembelajaran juga yang saya dapatkan selama mengobservasi Bu Wira di kelas. Mungkin kedepannya saya bisa sharing dengan Bu Wira, dengan rekan-rekan yang lain juga tentang bagaimana pelaksanaan proses kedepannya supaya anak-anak itu lebih inovatif seperti itu ya, lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, Bu Wira, ada lagi yang ingin Bu Wira sampaikan saat ini? Mungkin saat ini cukup sampai sini. Mungkin besok-besok saya mungkin perlu sharing lagi dengan satu untuk menambah. Kita nanti kedepannya sharing lagi demi memajukan pendidikan khususnya di SMP Tabanan supaya siswa kita lebih berprestasi lagi. Oke, terima kasih ya Bu Wira. Sama-sama. Terima kasih.